nggak ada masalah. Tapi memang kalau yang size-nya gede-gede tadi sekali lagi, umumnya sekali lagi pasti mereka jauh lebih konservatif. Kenapa? Karena bawa uang besar lebih susah untuk keluar masuk dengan mudah gitu ya. Maka biasanya mereka akan split, misalkan contoh mereka 30-40% ke obligasi, terus 40% misalkan ke saham, sisanya di money market untuk nanti misalkan ada kenapa-kenapa rebalancing turun, yang mereka bisa injek lagi. Jadi balik lagi ke size juga. Kalau yang size-nya istilahnya retail nggak terlalu gede 100 juta, mungkin bisa lebih agresif. Sekali lagi ya mau ke saham ya nggak apa-apa, tapi sekali lagi minimal tadi udah punya pegangan dulu nih untuk biaya hidup, jangan sampai sahamnya turun nggak punya pegangan pusing pala gitu. Itu menurut aku seperti itu sih. Tapi gini kok, kalau misalkan kita memang Hmm, modalnya kecil di bawah 100 juta gitu kok, tapi kita mau hmm, yang konservatif, yang tadi yang kau bilang, yang kau Yudi bilang, kalau hmm. ada yang ngasih sampai 40%, 90% bahkan ada gitu ya. Kemarin juga Eh, aku nggak tahu yang sih kalau 90%. ya, Sido muncul Aku nggak tahu. kemarin tuh mereka memberikan 90% dari laba bersihnya untuk dividen gitu Oh, kok. 90% Eh, dari laba bersih, tapi belum tentu ya, 90% dari kita punya uang loh. iya maksud Kebayang saya nggak? Maksudnya, ininya porsi dari perusahaannya memutuskan untuk membagi 90% oh dari iya, laba bersihnya ke kalau pemegang saham. kalau itu dividen dividen payout ratio 90% sih nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, Cuman maksudnya besaran dividen payout ratio ini ketika dia dibagi dengan jumlah shares, belum tentu itu dapat dividennya tuh 90% loh ya, teman-teman, itu hal yang ya. berbeda loh gitu. Jadi oh ada perusahaan kasih dibagi 90% dari laba, itu belum tentu 90% gain. Teman-teman harus cek tuh, oh dia 90%, nanti ketika dibagi shares dapatnya cuma berapa persen, nggak segede itu harusnya. Itu aku nggak hafal dengan Siro muncul dia kasih kasih dividen berapa persen, dari dividen yieldnya berapa persen, aku nggak hafal sih. Teman-teman boleh cek lah. Ya, cuman kok pertanyaan saya apakah ketika kita punya uang di bawah 100 juta tadi, ketika kita Hmm. mau lebih konservatif itu nggak apa-apa juga ya kan kok? Ya nggak apa-apa, saya lagi balik ke profil resiko. Kalau misalkan dia pengennya hidup tenang, nggak pengen yang agresif, eh, tipenya yang seperti itu, ya jalanin aja. Kan tiap orang punya tujuan investasi yang berbeda, nggak bisa disamaratain. Oh, pokoknya kalau uang di bawah 100 juta harus masuk saham. Ya nggak bisa juga. Kalau dia nggak nyaman, ya nggak usah dipaksain kan. Jadi tergantung Gitu. profil tadi ya kok. Jadi memang kalau memang kita Hmm, tetap kalau kita memang orangnya konservatif dan lebih cenderung mungkin mencarinya yang aman-aman gitu, itu juga bisa hmm, dilakukan dengan hmm. modal yang kecil. Belum tentu juga modal kecil harus agresif di pasar modal ya kok. Belum tentu. Jadi kalau misalkan teman-teman rata-rata ya buka buka reksadana atau buka akun saham, teman-teman pasti suruh isi ada form namanya KYC, itu teman-teman pasti harus isi, misalkan kita bisa terima resiko rugi berapa, terus berapa uang aset allocation kita masukin ke reksadana atau saham. Karena itu adalah salah satu poin untuk pembacaan profil resiko dari kita gitu. Kalau kita dirasakan bahwa kita nggak cocok nih di agresif, mereka biasanya akan arahkan kita ke yang lebih sesuai dengan kita gitu. Karena mereka pun nggak mau maksain kita untuk taruh di yang agresif. Kenapa? Karena ya sekali lagi buat kepentingan mereka juga gitu, buat kepentingan nasabah juga gitu. Oke kok. Kok kalau dari Ko Yudi ada nggak tips Hmm, yang supaya tuh kita bisa benar-benar menyusun portofolio investasi kita itu hmm, biar cuannya maksimal gitu tuh, biar kita tuh tepat gitulah hmm, menempatkan portofolio kita. hmm. Menurut aku yang paling penting adalah pertama kita harus belajar dulu sih dengan instrumen apa yang mau kita investasiin. Kalau kita udah mengerti, kalau orang yang udah benar-benar mengerti, mereka akan jauh lebih overweight atau lebih bobotingnya lebih gede di instrumen tersebut. Apalagi kalau misalkan kita kenal saham, teman-teman mau gain berapa satu tahun tuh possible. Mau ada yang gain 5% setahun, ada yang 10% setahun, ada yang 100% setahun, ada yang 1000% setahun, itu masih possible gitu. Nah, kalau misalkan kita udah punya pengalaman, kita punya experience, kita punya pengetahuan, ya dengan modal yang relatif misalkan 10 juta atau 20 juta pun itu bisa berubah jadi miliaran teman-teman. Selama teman-teman mengerti bagaimana cara eh,
berinvestasinya gitu. Tapi kalau misalkan kita sama sekali nggak punya pengetahuan, kita nggak tahu caranya, mau yang tadi 20 juta jadi miliaran bisa, tapi yang dari miliaran jadi 20 juta juga bisa. Gitu. Jadi sekali lagi, menurut aku untuk pertama kali mulai berinvestasi, bukan masalah nominalnya aja yang penting, tapi masalah pengetahuan di dalam kita mengenali produk investasi tersebut. Karena tadi sekali lagi, banyak orang yang masuknya duitnya gede-gede, karena nggak mengerti, loss-nya jadi gede banget. Kenapa? Karena ya nggak tahu apa yang dibeli, nggak berani cut loss, nggak berani jual ketika rugi, ya udah pada akhirnya didiemin aja gitu. Berharap someday balik. Tapi kalau nggak balik, ya aset mereka turun terus. Beda sama orang yang tadi relatif uangnya nggak terlalu besar, misalkan let's say 10 juta, 20 juta, tapi mereka mengerti dengan apa yang mereka lakukan, dalam hitungan waktu mereka dapat compounding effect, mereka bisa dapetin miliaran pun itu bisa banget gitu. Jadi menurut aku tadi satu, investasilah dari leher ke atas dulu nih teman-teman belajar, bukan masalah nominal. Karena kalau misalkan teman-teman ngikutin, mungkin banyak juga belakangan influencer ya, itu nominal nggak terlalu gede tapi bisa gain banyak banget. Nah tapi sekali lagi, ya mereka punya pengalaman yang udah berapa tahun, mereka punya pengalaman sekolahnya berapa tahun nih di pasar modal, baik dari pengalaman real atau misalkan rugi di pasar modal pun, itu udah hal yang pasti mereka udah lalui gitu. Biaya sekolahnya udah pasti jauh lebih mahal daripada biaya sekolah di kampus lah. Kenapa? Karena ya memang ongkosnya mahal, biaya sekolahnya mahal di sini. Tapi kalau menurut aku, kalau teman-teman pengen belajar dan serius, belajarlah dengan sungguh-sungguh untuk masuk di pasar modal itu, punya pertumbuhan yang luar biasa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa bahwa setengah-setengah nih, mending jangan masuk menurut aku. Kenapa? Karena di sini menurut aku butuh orang yang sungguh-sungguh mau belajar supaya teman-teman tadi goal investasinya bisa tercapai. Kalau misalkan enggak, biasanya setahun 2 tahun menyerah, udahan, sayang. Gitu, lebih baik masukin ke obligasi, at least tahun 2 tahun nggak rugi sama sekali, teman-teman masih masih gain gitu. Balik lagi tadi ke sama kitanya seperti apa, teman-teman yang paling tahu teman-teman sendiri. Kok ada nggak kok apa referensi dari Ko Yudi ini terkait dengan Hmm. gimana sih teman-teman bisa belajar terkait dengan pasar modal gitu, khususnya mungkin untuk investasi di saham kok? Sebenarnya banyak banget sih kalau berbicara tentang buku ya. Kalau yang standar mungkin karena kita pengennya trading, biasanya bacanya bukunya buku-buku technical analysis nih. Di Indonesia ada buku yang menurut aku bagus dan sederhana untuk dibaca. Teman-teman boleh cari bukunya, Edianto Ong, buku Edianto Ong judulnya Mega Profit. Itu isinya bercerita tentang bagaimana kita belajar technical analysis dasar dari awal banget. Itu semua diajarin di sana. Teman-teman boleh baca. Nah, kalau misalkan teman-teman mau belajar lebih jauh, teman-teman bisa baca buku-bukunya luar, misalkan buku Martin Pring, bukunya John Murphy tentang technical analysis, itu boleh. Nah, terus kalau misalkan teman-teman mau belajar sedikit tentang fundamental, ya teman-teman bisa baca menurut aku yang salah satu yang cukup bagus ya, ini agak combine dengan technical, misalkan bukunya William O'Neill, itu pun bagus gitu. Terus sebenarnya banyak banget sih buku yang bagus, tapi mungkin untuk dasar itu dulu lah, supaya teman-teman ada bayangan. Oke. Kalau Ko Yudi dulu awalnya gimana kok pada akhirnya bisa jadi seperti sekarang gitu kok? Aku dulu mulai berinvestasi sebenarnya umum lah ya, zaman zaman dulu mungkin semua orang pengennya yang dari yang konservatif dulu, dari deposito. Cuman lama-lama kan merasa tidak happy dengan pertumbuhannya. Mulai masuk ke reksadana, terus aku ada sempat unit link. Aku berpikir bahwa unit link ini sebagai investasi, tapi setelah dipelajari lebih jauh, oh unit link ternyata bukan investasi. Investasi yang benar harusnya nggak seperti ini. Jadi, oh lebih bagus yang reksadana. Tapi aku sempat ikut ya reksadana, pokoknya intinya seperti itu. Aku melihat performance-nya setelah sekian tahun aku nggak happy. Berarti aku merasa bahwa memang aku nggak bisa dapetin gain 5-10% setahun tuh aku nggak happy gitu. Kalau misalkan
di reksadana, karena reksadana mungkin kurang lebih segitulah ya, range gain per tahunnya 5-10% gitu. Dan aku melihat, aduh udah berapa tahun kok segini-segini aja gitu, nggak happy. Maka aku berpikir bahwa semua reksadana ini rata-rata ujungnya larinya kemana? Beli saham. Beli saham, ya udah, kenapa nggak beli sendiri gitu. Toh pada akhirnya kalau untung rugi pun kan sebenarnya sama aja. Di sana bisa rugi, di kita juga bisa rugi. Di sana bisa untung, di kita juga bisa untung. Cuma bedanya apa? Mereka punya pengalaman, pengetahuan, kita nggak punya. Maka di sana aku mutusin untuk masuk dan belajar. Kenapa? Karena aku merasa bahwa dengan aku mengelola uang aku sendiri, aku mengetahui apa yang aku pengen di dalam berinvestasi. Portofolionya harus nyusunnya gimana nih yang aku pengen. Karena dulu awal-awal banget ya, di pasar modal, aku ala-ala manajer investasi gitu. Beli aja 10 sampai 15 big caps. Beli aja misalkan BCA, BRI, Mandiri, ASI, Indofood, ICBP, Unilever, Gudang Garam, HMSP. Pokoknya yang big caps beli aja gitu. Ya pasti returnnya mungkin nggak akan jauh dari indeks, tapi kan sekali lagi itu awal banget ketika kita masuk ke pasar bonar. Tapi itu kan yang tadi kita kejar nggak sesuai dengan apa yang aku pengen. Maka dari sana, oh ternyata nggak bisa gini. Kita ulang semua, kita cari yang sesuai dengan style kita. Maka teman-teman sekali lagi perlu sih kenal style teman-teman kayak apa. Kalau aku, ya aku nggak happy 5%, 10% setahun tuh aku nggak happy gitu. Kalau Ko Yudi happy-nya berapa persen kok per tahun? Beggar lah, beggar minimal. Jadi kalau Ko Yudi ini kalau sekarang ini berarti udah berapa tahun kok berkecimpung di dunia investasi di saham ini kok? Di saham sendiri udah berapa tahun ya, 5-6 tahun ya. Tapi kalau dari pertama kali masuk instrumen investasi mungkin udah 10 tahunan ya. Udah 10 tahunan. Ya jadi udah ngerasain berbagai produk-produk yang lain juga selain saham. Dan dalam aku punya pengalaman, saham yang paling menarik dan mengasihkan sih dibandingkan instrumen Paling yang lain ya. menantang mungkin ya kok kalau di saham gitu ya. Kalau Ko Yudi dulu belajarnya berarti otodidak kah atau memang ikut sekolah pasar modal kok? Aku sampai hari ini belum pernah ikut sekolah pasar modal. Aku sebenarnya kan sekarang lagi ada ikut WPPE juga tuh, bisa ikut sekolah pasar modal sebenarnya. Nah, kalau aku sebenarnya lebih banyak otodidak, aku baca buku, terus bergaul. Kan kita ada komunitas, ngobrol sama sana sini, ya kita belajar sama yang udah lebih duluan aja. Mereka pola pikirnya gimana sih? Mereka cara tradingnya gimana sih? Oh, mereka tradingnya pakai apa sih? Itu menurut aku belajar sama orang yang udah bisa jalan duluan, mempermudah kita untuk jalan lebih cepat dan gak jatuh di lubang yang sama. Itu yang selalu aku pikirin sih sebenarnya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita udah bisa kayak gitu, ya pasti jalannya lebih cepat. Terus kedua, kita perlu ngelakuin backtest. Misalkan kita udah bikin trading system, ya kita uji berapa persen keberhasilannya, cocok nggak sama kita stylenya. Nah kalau misalkan udah cocok, ya tinggal jalanin. Dan sistem trading itu nggak mungkin 100% profit. Nggak ada rugi sama sekali, nggak mungkin. Pasti ada rugi. Ya minimal kalau misalkan kita bisa 50-50 aja, sebenarnya udah more than enough. Tapi kalau misalkan bisa trading sistem yang 60-70%, itu lebih bagus lagi. Tinggal dikombo sama money management. Selama kita bisa tahan, kita punya gain dan rugi kita nggak dalam-dalam, pasti profit juga sih teman-teman gitu. Kalau Ko Rudi kalau boleh tahu nih kok kerugian terbesarnya berapa sih? Karena kalau dilihat kalau di sini saya searching Ko Yudi gitu kan, yang muncul pertama itu profit 8.000% gitu di Google. Nah kalau kerugiannya kok kalau boleh tahu kira-kira yang paling apa ya menurut kau tuh paling wah, luar biasa gitu? Persen apa nominal? Nominal boleh kok. Nominal ini yang aku pernah share aja ya di video yang lain juga. 500 juta sehari, satu emiten. Wow. Itu karena apa kok Di penyebabnya? penyebabnya, penyebabnya kita kita beli banyak. Aku beli banyak, terus harganya udah naik tinggi, mau sampai arah, tiba-tiba bitnya hilang. Tiba-tiba bitnya hilang, ya otomatis keguyur ke bawah, ya udah buang bawah semua.
sampai ARO buang dibandingin kekunci ARB itu kalau aku nggak buang sampai hari ini mungkin minus minus berapa persen ya Porto mungkin bisa 70-80% loh kalau aku masih nge-hold itu saham turun jauh sahamnya gitu. Jadi ya pada akhirnya balik lagi sih sama disiplinnya kita jangan sampai nggak disiplin. Nah kalau percentage mungkin dulu awal-awal aku trading ya bisa sampai minus 40%. Itu terparahnya aku tuh minus 40. Kenapa? Karena masih jadi bunglon gitu ya. Awal-awal trading cuan kita take profit, rugi kita hold. Kenapa? Ya udahlah, nanti kita tunggu naik, kita hold dulu aja toh perusahaannya bagus nih, ya udah hold deh. Tapi turun terus gitu sampai pada akhirnya aduh nggak kuat, udah buang deh minus 40%. Dan menurut aku ya itu pembelajaran yang harus dilewati. Pada akhirnya kita jadi berubah, oh ternyata trading nggak bisa seperti ini, investasi tuh nggak bisa seperti ini. Maka kita cari nih, oh polanya harusnya nggak seperti ini. Ya kalau kita udah terbiasa ya, maksudnya let's say misalkan ada chef, misalkan chef A nyobain makan di satu restoran yang nggak pernah dia kenal ya istilahnya makanannya, cobain dia bisa ngerasain ingredientnya nih. Oh kurang lebih ini bahan pokoknya gini, pakai bumbu-bumbunya gini 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 gini. Kenapa bisa tahu? Karena udah terbiasa tiap hari masak. Udah ada experience sama kayak kita trading ya atau investasi. Kalau udah kenali polanya lebih gampang untuk mendatangkan profitnya. Nggak selalu untung, tapi lebih gampang untuk mendatangkan profitnya selama kita udah tahu tadi. Nah tinggal tadi sekali lagi menyusun portofolionya aja penting tuh. Jangan sampai kadang yang sering terjadi juga mungkin ya kita udah untung jadi kepedean. Udah jadi kepedean tuh. Jadi terlalu overweight, kita beli pas turun karena udah biasa dari kemarin-kemarin untung terus, kita overweight aja nih di satu saham atau satu instrumen, all in 100%, ketika turun kita nggak berani turun. Kenapa? Karena nominalnya kan gede. Pas turun kita nggak berani. Pada akhirnya semua keuntungan kita tuh dalam hitungan hari bisa hilang semua tuh. Apalagi di pasar yang nanti udah nggak asimetris kayak sekarang. Sekarang masih asimetris ya. Minus 7 plus 35 gitu. Tapi kalau nanti udah minus 35 plus 35, wah itu kalau kita nggak kenali instrumen ya, kita nggak menyusun portofolionya baik-baik, wah itu sakit banget sih. Gitu. Jadi teman-teman perlu belajar mumpung marketnya masih asimetris.